CV Sejati merupakan perusahaan yang berdiri sejak 1971. Memiliki spesialisasi di bidang perbengkelan mesin-mesin otomotif dan pabrik. Perusahaan ini didirikan oleh almarhum Kuan Bun Leong, yaitu ayah dari Herman Kartawijaya, Direktur Sejati yang sekarang. Sesuai dengan visi dan cita-cita almarhum, Sejati memiliki arti murni, benar, dan ikhlas. Kuan Bun Leong yang notabene tamatan SD merantau dari Cina ke Indonesia pada usia 17 tahun. Pada usia 40 tahunan, awalnya beliau membuka toko spare parts mobil. Kemudian, melihat peluang bisnis di bidang reparasi yang belum banyak dirambah dan dikembangkan di Jember, akhirnya beliau mendirikan bengkel khusus reparasi mesin otomotif. Pada awal berdirinya, CV Sejati berlokasi di Jalan PB Sudirman nomor 37 Jember. Yang tidak lain juga adalah kediaman keluarga Kuan Bun Leong. Pada awal berdirinya, bengkel ini hanya memiliki 7 buah peralatan mesin otomotif termasuk 2 mesin bubut. Nama saya Timotius Narimin. Ya, lahir pada tahun 1972. Saya menjadi karyawan CV Sejati mulai bulan Februari 1978. Waktu itu CV Sejati masih kecil. Industri rumah tangga ya. Boleh dikatakan itu kecil kan. Di kawasan rumah tangga. Ya. Waktu itu direktur saya masuk ya, direkturnya Bapak Edi Kristia, kakak daripada Pak Hong. Manajernya yang saya kenal Ombing atau Kombing saya memanggilnya, Ombing. Pada waktu itu CV Sejati membeli mesin center baru dari Eropa. Saya disuruh melihat apakah saya bisa dan ditawari, dan ditanya apakah bisa mengoperasikan mesin ini. Itu saya bisa. CV Sejati sebagai operator mesin center yang baru. Waktu itu CV Sejati masih kecil ya, kira-kira jumlah karyawannya 12 orang. Saya sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator mesin center. Kira-kira tahun 78-90, tahun 1990. Jadi tahun 1978 sampai tahun 1990 saya sebagai operator center. Tapi di samping itu saya juga mengerjakan pekerjaan PG. Kurun waktu antara 78 sampai 90 itu saya menjadi operator mengerjakan pekerjaan PG. Di antaranya adalah PG Trajekan, Dowosok, PG Panji, Situbondo, PG Ringen Anom, PG Jatiroto, itu saja. Itu secara rutin kalau PG membutuhkan tenaga untuk mengerjakannya, CV Sejati sudah dipercaya sudah dapat mengerjakannya. Dan saya operatornya. Di samping itu, di tengah-tengah kurun waktu 78 sampai 90, itu juga saya mengerjakan mesin sensor stang. Ya karena waktu itu, sering lowong. Jadi karyawan itu, ya keluar masuk, jadi kekosongan. Ya saya terpaksa mengisi stang. Juga mesin second clap
juga mesin slab rata. Itu ya, di antara kurun waktu 7 tahun 1978 sampai 90 gitu. Di samping itu saya mengerjakan premi seperti ini. Itu awal itu. Premi karyawan itu sistem premi itu mengerjakan saya. Siap mengerjakan, siapa yang mengerjakan, saya yang bentuk. Karena saya menguasai lapangan. Setelah tahun 90, saya kira mulai Pak Hong ada pergantian pimpinan CP Sejati adalah Pak Hong. Bukan Edi Christian lagi, tapi Pak Hong. Tapi kurang lebih tahun itu ingat saya ya, kurang lebih. Saya kira saya ya ancer-ancer tahun 90, saya diangkat oleh Pak Hong menjadi kontrol quality. Karena berulang-ulang kali dia menurut survei ya, CP Sejati itu rugi terus, minus terus ya. Bahkan Pak Hong sendiri mau omong-omong sama karyawan mau dijual. Jadi mau dijual karena rugi terus. Tahun 90 ya, saya yang kontrol kualitas coba kualitas dikontrol. Semua mesin, semua produk dari survei harus dikontrol sebelum sampai kepada konsumen. Dan saya jadi petugas itu. Dari tahun 90 ke sampai ke atas, sampai tahun saya pensiun tahun 2008. Saya sebagai kontrol kualitas. Tapi untunglah CP Sejati berubah, dipercaya oleh masyarakat. Tambah besar jumlahnya, sehingga bisa membeli mesin-mesin baru, dilengkapi, kemudian beli mesin boning, kemudian membeli mesin slab, hingga slab 2 menjadi. Dan terus maju sampai sekarang ini. Saya dipensiun tahun 2008. Ya. Terus sama Pak Hong ditawari, saya ditanya, Pak, setelah pensiun kerja apa? Nggak tahu, Pak. Ikut saya aja. Masuk. Terus ikut saya. Nah, sampai sekarang ini. Saya mulai tahun 2009 sampai 2010 sampai 2019 menjadi gawat gudang. Jadi pasrai gudang. Jadi di sini tempatnya di Jalan Tamrin di sini di Ajung. Nah ya. Sampai tahun 2019 sampai sekarang ini saya dipindah. Mungkin oleh Pak Yunatan itu, saya taruh di depan sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang ini saya mengerjakan premi. Ya, sampai sekarang. Ya, saya sebagai penerusnya profesi saya sebagai center. Ya, pakai mesin center, itu banyak. Di antaranya satu yang pertama adalah namanya Suwarto. Dan Suwarto ini sekarang sudah mandiri, mungkin bengkel sendiri, ya, melas. Kemudian saya mengajar yang namanya Roni. Roni pun akhirnya keluar sebagai mandiri, sebagai karyawan, sebagai usahawan sendiri. Ya. Sekarang sudah menjadi besar, juga mesin las. Dan juga saya mengkader namanya Rama. Rama ini adalah, dari Rama itu sebenarnya masih muda. Tapi pada waktu itu mungkin karena sesuatu, Mas Jati nggak cocok, kemudian pindah Lumajang. Sampai sekarang ini di Lumajang.
Kemudian saya berkata amin. Sekarang ini ada sampai sekarang, amin. Ya, amin ya kita kenal amin sebagai tukang senter sekarang ini. Nah itulah jadi kader-kader yang saya bina. Dan juga seperti kernet saya ini Asmito. Asmito ini sebentar bantu senteran, kemudian bengkel sejati membeli mesin baru, mesin stang dari Itali kalau tidak salah. Dia dipercayakan untuk mengadakan untuk menjalankan atau sebagai tugas untuk karyawan Asmito ini sebagai jasa stang. Perbedaannya operator dulu itu penerimaan CV sejati itu asal mau saja, tidak punya apa itu pendidikan apa, ada yang SD, ada yang SMP, yang lain ya STM. Mungkin STM itu Pak Supri, namanya Pak Suraji, itu yang STM itu namanya itu. Dulu asal mau kerja, asal ada lowongan, itu bisa masuk. Dan dulu sampai sekarang itu bedanya luar biasa. Ya sekarang ini maju sekali kan. Enak ya, jadi karyawan sekarang. Enak. Serba otomatis. Ya. Dulu angkat-angkat itu pakai pikulan. Ya. Angkat mesin itu okol-okolan. Pakai tenaga. Ya. Dulu itu. Dan itu pekerjaannya ya jelek sekali. Dulu enggak ada asal-asal aja kok, asal bisa dan lain sebagainya. Akhirnya CP itu pada waktu itu sebelum ada kontrol kualitas, memang banyak yang komplain konsumen itu. Kurang ini, dan lain sebagainya. Tapi setelah ada kontrol kualitas mulai dibenahi, kontrol kualitas ada, ya kontrol kualitas, sehingga pekerjaan sampai konsumen mutunya bagus. Saya awal mula masuk ke bengkel sejati karena lama menganggur setelah kuliah di Fakultas Pertanian tidak sampai, saya kerja di bengkel sejati karena ada yang menawari. Awal mula di perusahaan CV Sejati, bengkel sejati ini, pada waktu itu sales itu tidak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang kita semua sudah masuk itu diberi tempat, diberi pengarahan, diberi petunjuk atau diberi ya istilahnya semua itu diajari. Kalau zaman dulu, kalau kita sendiri yang tidak mencari atau belajar, maka kita nggak akan bisa menjadi yang lebih baik. Jadi pada waktu itu saya berusaha bagaimana cara mengukur dari blok, askruk, atau sesuatu yang memang berhubungan dengan teknik. Pada waktu itu sales ada sekitar 5 orang. Terus seiring bertambahnya tahun ada yang mengurangi keluar, ada yang masuk. Akhirnya dari pengalaman teman-teman yang sudah senior, saya juga belajar dari mereka. Akhirnya saya juga bisa belajar mengukur dari alat-alat ukur seperti mikro, sketmat, dan yang lainnya. Akhirnya setelah saya merasa mampu menerima atau mengatasi customer atau pelanggan yang datang ke CV Sejati, saya akhirnya ditugaskan kelilingan keluar kota pertama kali di daerah Lumajang. Nah, untuk bengkel yang ada di Jember mungkin perlu saya tambahkan di sini. Bengkel yang ada di Jember pada waktu itu selain Sejati ada bengkel Cokro Bersaudara di Jalan Raya Sultan Agung, bengkel Kalimantan,
yang ada di Jalan Diponegoro. Sekarang jalan di Gajah Mada. Jadi pada waktu itu kita bersaing dengan mereka, bengkel Cokro dan bengkel Kalimantan. Dan bengkel Sejati sendiri mulai dulu sudah menjaga mutu sampai saat ini. Daerah Lumajang sendiri kita bersaing juga dengan bengkel Cokro Bersaudara yang juga keliling ke daerah Lumajang. Sampai akhirnya saya dipindah ke daerah Situbondo, Bondowoso. Dari situ kira-kira ada 4-5 tahun saya dipindahkan ke daerah Banyuwangi. Di daerah Banyuwangi sampai saya terakhir tugas kelilingan ya di daerah Banyuwangi itu. Terakhir saya ditugaskan ke daerah Probolinggo untuk mencari pelanggan baru di daerah Probolinggo. Di daerah Probolinggo belum lama saya ditarik di kantor untuk mengawasi teman-teman bagian pemasaran di bengkel. Kemudian yang mengawasi di sini saya juga dibantu oleh teman-teman yang lain. Terus yang namanya pekerjaan juga semakin bertambah. Awal mula berdirinya dari bengkel Sejati itu di Jalan PP Sudirman, pindah ke Ajung tahun 2011, bulan 11 tepatnya. Di situ bengkel Cokro Bersaudara sudah tidak ada, tinggal bengkel Kalimantan, ada bengkel Budidaya dan bengkel Garuda. Akhirnya bengkel Sejati yang dulunya kelilingan 1 minggu 2 kali menjadi tiap hari keliling. Dengan salesnya yang daerah Banyuwangi sekarang di bawah Bapak Usen, Situbondo pada waktu itu Pak Budi, sekarang diganti oleh Pak Yusak, Lumajang oleh Pak Iwan, daerah Probolinggo oleh Pak Judi. Dengan semakin meningkatnya jumlah pekerjaan dan semakin bertambahnya mesin-mesin yang ditambah oleh perusahaan, pekerjaan jadi semakin menumpuk. Jadi kita harus benar pandai-pandai mengatur waktu supaya bagaimana hasil itu bisa tepat waktu dan mutu tetap terjamin. Akhirnya setelah lama saya ditugaskan di daerah-daerah, sekarang juga kelilingan kota-kota untuk mengembalikan hasil dari kota-kota kembali ke Sejati. Setelah itu saya ditugaskan mengawasi menjadi koordinator dari sales otomotif. Kalau perbedaan karyawan dulu sama sekarang, saya rasa semuanya itu sama, cuman kalau karyawan dulu itu loyalitas itu jauh lebih menonjol dibandingkan yang sekarang, dan mereka tidak pernah macam-macam atau neko-neko menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah apa, kita rembuk bareng, kita selesaikan bersama-sama. Beda dengan yang sekarang ini, rasanya sales-sales itu seakan-akan dia bagaimana mencari pekerjaan sebanyak-banyaknya di daerahnya masing-masing, tapi kerjasama dengan lingkungan yang lainnya seperti pekerjaan yang ada baru datang di bengkel sendiri, bengkel Jati, itu terasa kurang. Tapi lama-kelamaan setelah dikumpulkan dan diberi pengarahan, mereka juga mau berubah seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi dari Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, dan kota-kota sendiri, itu akhirnya semuanya itu diolah bagaimana supaya pekerjaan itu tidak tumpang tindih, supaya hasilnya mutu itu juga sesuai dengan yang diharapkan. Jadi quality control juga sudah ada,
Walaupun dulu sudah ada, cuman sekarang kan quality control juga semakin hasilnya, mutunya itu juga ditingkatkan. Harapan saya untuk Bengkel Sejati kiranya ke depan mungkin jauh lebih baik dari apa yang didapat sekarang ini, dan para sales bagian pemasaran itu kekompakan tetap terjaga, komitmen untuk bekerja dengan semangat yang tinggi terus dijaga juga, dan tidak lupa kejujuran nomor satu. Soalnya memang kalau kejujuran 100% itu nggak mungkin, tapi bekerja yang baik sesuai dengan apa yang dituntut perusahaan, itulah yang harus kita jaga. Oleh sebab itu saya sangat bangga sekali mengisi CV Sejati maju pesat. Ya, tadinya dalam Dirman industri rumah tangga, sekarang justru menjadi besar, dari perusahaan besar, ya. Dan mudah-mudahan saya berharap agar supaya CV Sejati masuk terus sesuai dengan panggilan zaman modern, ya, dan banyak menampung banyak tenaga kerja, karena di Indonesia itu kekurangan lapangan kerja. Nggak, CV Sejati bisa menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya, terutama dari yang lulusan fakultas, yang lulusan pendidikan tinggi, ada lapangan kerja untuk latihan, untuk berpengalaman. Selain itu, CV Sejati terus maju berkibar. Mungkin bertaraf internasional. Dan sekarang ini nasional. Sekarang ini masih taraf nasional. Dan dapat mengangkat derajat daripada karyawan-karyawannya. Memanusiakan manusia sebaik-baiknya. Gitu. CV Sejati berhasil survive dan berkembang pesat berkat semangat untuk selalu membenahi manajemen. Dengan sistem kerja yang bersih dan terbuka, berkat hal tersebut, CV Sejati berhasil menciptakan suasana kerja yang kondusif antara perusahaan dengan karyawan. Dan dapat dipercaya oleh pelanggan berkat mutu dan manajemen yang tertata rapi. Besar harapan untuk generasi penerus perusahaan ini untuk lebih mengembangkan dan memajukan Sejati Group, yaitu CV Sejati atau Bengkel Sejati, PT Inti Daya Dinamika Sejati, dan PT Sejati Manggala Utama. Karena dengan kemajuan perusahaan, maka bukan saja akan banyak menyerap tenaga kerja, khususnya putra daerah itu sendiri, namun lebih dari itu, kami juga optimis untuk menembus pasar internasional yang secara tidak langsung akan membanggakan serta memajukan negara Republik Indonesia.